Oke, Bapak Ibu guru hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya berharap bahwa Bapak Ibu guru hebat dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam menjalankan segala upayanya untuk terus mencerdaskan anak-anak negeri. Nah, Bapak Ibu guru, izinkan saya untuk share screen menyampaikan paparan materi yang akan saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Mohon izin Bapak Ibu, ini kelihatan? Sorry. Iya, sudah Pak, aman. Kemudian kontra yang kian membimbing liar. Tunggu Bapak Ibu ya, salah kayaknya. Kelihatan Bapak Ibu? Kalau di sini Ya? Kelihatan Pak, kelihatan. Tunggu. Saya ulang Bapak Ibu. Di bagian Oke, kalau ini kelihatan Bapak Ibu? Iya, Mohon. sudah Pak. Oke, Sudah. baik. Terima kasih banyak. Nah, eh, izinkan saya menyampaikan paparan tentang aksi nyata modul 1.4 disiplin positif. Hal ini saya lakukan untuk menggenapi kewajiban saya sebagai seorang calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang mengharuskan kami untuk melakukan diseminasi menyampaikan modul 1.4 tentang disiplin positif di sekolah kami. Nama saya Bapak Ibu guru hebat pasti sudah kenal, tapi saya perkenalkan kembali, nama saya Randika Dani Saputra, kemudian bertugas di UPT SMA Negeri 4 Makassar. Saat ini sedang menjalani kegiatan pendidikan calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, Bapak Ibu, saya langsung saja. Nah, tujuan pendidikan. Bapak Ibu guru hebat pasti mengenal siapa itu Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu guru, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya, hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Artinya Bapak Ibu bahwa kita sebagai seorang guru itu hanya menuntun peserta didik kita sebagai kodratnya, karena kodrat menurut Ki Hajar Dewantara ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Oleh Ki Hajar Dewantara kita disampaikan untuk mengajar anak sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Saya lanjut Bapak Ibu. Nah, kita masuk di apa itu budaya positif Bapak Ibu. Mungkin pasti Bapak Ibu guru pernah mendengar apa itu budaya positif. Nah, budaya positif adalah nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang baik di sekolah yang berpihak pada murid atau peserta didik, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, jadi budaya positif menurut kami adalah nilai siswa yang memiliki nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang baik di sekolah, Bapak Ibu. Nah, saya lanjut konsep utama budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, mengapa ini penting? Karena kita sebagai seorang guru harus mampu memahami posisi kontrol kita sebagai guru. Itu posisi kontrol ada 5, nanti juga akan saya jabarkan. Kemudian pasti juga kita sebelum belajar melakukan kegiatan keyakinan kelas.
Dan yang terpenting bagaimana kita mampu melaksanakan segitiga restitusi sebagai seorang guru. Nah, ini juga nanti saya akan jabarkan Bapak Ibu satu persatu. Nah, yang pertama kita masuk di perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, Bapak Ibu guru, pasti kita memimpikan bahwa siswa itu dalam sekolah harus memiliki lingkungan yang aman agar mereka mampu mengeluarkan segala upaya mereka dalam belajar. Karena siswa pasti berpikir ketika merasa tidak aman, mereka itu tidak senang dalam belajar, Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya ingin bertanya ke Bapak Ibu guru sekalian. Pertanyaan begini. Kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. Anda dan teman Anda. Nah, sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu sekalian. Letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu guru dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah kepalan teman Anda untuk mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Teman Anda bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, Bapak Ibu, kira-kira kalau kasusnya seperti ini, Bapak Ibu membuka tangan atau tidak? Mungkin ada yang mau memberikan tanggapannya. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin memberikan tanggapannya, silakan. Atau saya yang bertanya, Bapak Ibu ya. Nah, Ibu Maryam mungkin, silakan Ibu Maryam. Kalau misalkan ada kasus seperti ini, apakah Ibu Maryam membuka tangannya atau tidak? Silakan Ibu Maryam. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau saya berada dalam situasi ini, saya tidak akan membuka kepalan tangan saya, apalagi ini menyangkut apa ya, sesuatu yang berharga bagi diri saya. Maka saya akan tetap menggenggam karena posisi kontrolnya ada pada diri saya, bukan pada orang lain. Baik. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Bu Maryam atas tanggapannya yang memilih tidak membuka kepalan tangannya karena menurutnya apa yang digenggam itu hal yang paling penting dan posisi kontrolnya berada pada dirinya sendiri tanpa ada intervensi dari orang lain. Mungkin satu lagi, Bapak Ibu, mungkin Ibu Wiwin, ya silakan Ibu Wiwin. Pantau dan mengevaluasi memastikan bahwa Saya Pak, boleh saya? Oh iya iya ya, Ibu Nur Madina silakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Melihat dari kasus apa ini, perubahan paradigma tentang genggaman tangan, di mana ketika saya menggenggam suatu rahasia di dalam kepalan tangan saya dan ada pengaruh dari luar untuk meminta saya untuk membuka genggaman tangan tersebut, maka saya lihat dulu Pak, dampaknya ke depan ketika saya tetap menutup kepalan tangan saya dan menjaga rahasia saya. Saya lihat dulu ke depannya
ketika saya menutup dan apa nanti dampaknya atau akibatnya ketika saya membuka rahasia yang ada di kepalan tangan saya tersebut. Saya lihat dulu kalau dia nanti perubahannya pada saat saya buka, kalau akan berdampak pada hal-hal yang positif, maka saya akan membuka kepalan tangan saya dan membuka rahasia tersebut. Dan namun ketika dari saya membuka kepalan tersebut adalah negatif, maka saya tidak akan membuka kepalan tersebut. Nah, belum sudah dari BK? Iya, seperti itu, Pak Randika. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu Nurmadina atas tanggapannya. Menurut Ibu Nurmadina, disesuaikan dengan kondisi yang ada, apakah ketika dia membuka tangannya akan itu menyangkut hal positif, maka itu bisa dibuka. Ya, mungkin seperti itu. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Nah, perubahan paradigma belajar. Menurut William Glasser, perubahan paradigma belajar itu menurut teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ternyata guru mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi, Bapak Ibu. Dan kemudian positif efektif, penguatan positif dan efektif bermanfaat itu juga sebuah ilusi menurut William Glasser. Oke, kita lanjut. Nah, apa sebenarnya makna disiplin positif bagi Bapak Ibu? Mungkin ada yang ingin memberikan tanggapannya apa? Menurut Bapak Ibu, apa itu disiplin positif? Atau apa itu disiplin? Ada yang ingin menyampaikan tanggapannya Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada, mungkin Pak Erwin bisa menyampaikan menurut Pak Erwin apa itu makna disiplin. Silakan Pak Erwin. Ya, terima kasih. Menurut saya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward ataupun ancaman atau hukuman. Ya, terima kasih. Itu saja dari saya. Ya, terima kasih Pak Erwin. Menurut Pak Erwin, disiplin positif seperti itu. Nah, kita lanjut. Kita berawal dari disiplin. Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri, murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Tujuan apa yang dihargai, kemudian namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Saya lanjut. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Jadi disiplin di sini Bapak Ibu adalah disiplin yang maksudnya tidak ataupun tanpa disuruh orang-orang lain. Kita mampu melakukan sesuatu tanpa mengikuti perintah dari orang lain. Artinya kita memiliki kontrol atas diri kita sendiri. Oke, saya lanjut. Disiplin positif.
Disiplin berasal dari kata disiplin, Mas. Seperti tadi yang saya telah jelaskan. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Artinya kita tidak boleh mengintervensi murid kita untuk melakukan disiplin positif. Artinya itu eh, muncul dari dalam diri mereka sendiri atau posisi kontrol diri mereka sendiri. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, kita masuk di nilai-nilai kebajikan. Menurut profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkemenangan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Saya yakin dan percaya kalau siswa kita sudah atau kita sebagai guru sudah memiliki keterampilan hidup seperti ini, maka cara kita mengajar itu pasti akan menghasilkan peserta didik yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Nah, saya lanjut. Kita masuk di kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang ingin kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kembali saya ingin bertanya. Mungkin ada teman-teman atau Bapak Ibu guru yang bisa menyampaikan kepada saya kebutuhan dasar manusia yang diketahui. Mungkin ada yang bisa men-sharing kepada teman-teman yang lain. Saya persilakan, Bapak Ibu. Kebutuhan apa, Pak? Uh, Kebutuhan dasar manusia, Bu. Itu kan ada beberapa, mungkin bisa disampaikan. Silakan Ibu Madina. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Randika. Jadi setahu saya kebutuhan dasar manusia, ada beberapa kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama kebutuhan akan makan, minum, tidur, berpakaian dan lain sebagainya, itu termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kemudian yang kedua, manusia juga perlu untuk misalkan sebagai manusia biasa kita memiliki perasaan, memiliki rasa ingin dikasihi dan disayangi. Jadi kesimpulannya adalah manusia juga ingin memiliki kebutuhan untuk terhadap kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan yang ketiga setahu saya itu manusia juga menginginkan kebebasan, bebas untuk menentukan pilihan, memutuskan sesuatu. Nah itu dan merdeka. Artinya di sini kebutuhan akan kebebasan. Dan selain itu manusia juga memiliki kebutuhan untuk pada saat manusia bekerja itu kan biasa penat nih, kalau misalnya banyak sekali pekerjaannya. Nah, di sini manusia memiliki kebutuhan untuk merilekskan pikirannya dengan cara berefreshing. Artinya manusia juga butuh akan kesenangan. Nah, dan yang terakhir yang setahu saya adalah manusia juga membutuhkan dalam pekerjaan, manusia butuh penguasaan terhadap apa yang dia hadapi. Sama seperti kita guru, kita adalah pemimpin pendidik, pemimpin pembelajaran, maka kita harus menguasai apa yang kita hadapi di dalam sebuah pembelajaran.
Seperti itu Pak Randika, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu Nur Madina telah menjabarkan bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa. Yang pertama, kebutuhan rasa ingin disayangi atau kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan untuk kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan akan penguasaan. Nah, sudah lengkap ya, ada 6 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi agar terjadi atau tercipta manusia yang sempurna. Nah, Bapak Ibu, seperti ini tadi telah disampaikan oleh Ibu Nur Madina. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, terkait makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian kebutuhan akan penguasaan, terkait harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian kebutuhan akan kebebasan, terkait mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan terakhir, kebutuhan akan kesenangan, seperti bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, mengapa ini penting untuk bisa terpenuhi agar kita bisa melepaskan penat seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Nur Madina terkait terkadang kita penat atau banyaknya pekerjaan membuat kita harus merefresh diri kita sendiri. Makanya di sini ada kebutuhan kesenangan, bisa tertawa, bermain, dan sebagainya. Nah, saya lanjut. Motivasi perilaku manusia ada 3. Untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang terakhir untuk menjadi manusia yang bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka anggap benar. Saya lanjut. Nah, kita masuk ke restitusi. Nah, mengapa ini penting Bapak Ibu? Harapannya, sebagai seorang guru, kita mampu menerapkan restitusi bagi peserta didik kita. Nanti akan saya jabarkan bahwa restitusi itu seperti apa. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Artinya kita mampu memvalidasi sebenarnya apa kebutuhan yang diinginkan oleh peserta didik kita. Oke, saya lanjut. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini penting Bapak Ibu agar kita secara utuh dan paham bahwa ternyata hukuman, konsekuensi, dan restitusi adalah hal yang berbeda. Nah, hukuman ini adalah tidak terencana secara tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Biasa kita menghardik peserta didik kita, itu namanya hukuman Bapak Ibu. Nah, konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Biasa kan sebagai guru kita punya kayak peraturan kelas. Kalau tidak dilakukan itu ada konsekuensinya. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman ketika tidak mengikuti peraturan yang kita lakukan. Kemudian sikap guru selalu jadi memonitor peserta didik atau murid. Nah, yang terakhir adalah posisi yang harusnya kita capai yaitu restitusi, di mana proses menciptakan murid memperbaiki kondisi atau kesalahan, kemudian proses yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri dengan kolaboratif. Kolaboratif di sini bisa saja dengan gurunya, dengan temannya, dan dengan orang lain. Oke, Bapak Ibu.
hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Saya punya kasus Bapak Ibu. Seperti ini, Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, dari kasus tersebut ada pertanyaan Bapak Ibu. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kalau setuju, mengapa? Kemudian, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Jika itu hukuman, mengapa Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa menjawab? Kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa menjawab? Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menjawab dari kasus tersebut. Bu Wiwin angkat tangan tuh Pak. Ya, silakan Ibu Wiwin. Silakan Ibu Wiwin. Di-unmute Bu, di-unmute dulu Bu. Oh ya, makasih Ya, Pak. Tadi silakan. saya gulir-gulir ndak muncul mic-nya. Oke, terima kasih. Kalau menurut saya tadi Pak siapa Pak? Pak Seno Bu, Pak Seno. Pak Seno itu dia memberikan hukuman. Saya sebenarnya tidak setuju karena kenapa? Karena dia memberikan hukuman dengan mempermalukan murid dan itu tidak sesuai dengan yang kita pelajari bahwa restitusi adalah bukan untuk memberikan anak-anak suatu hukuman yang akan berakibat dia mengalami beban mental ataupun psikis, baik dalam bentuk hukuman yang berupa kata-kata verbal ataupun non-verbal, dan itu mengakibatkan anak tersebut menjadikan dia beban, mungkin akan mengingat dia seumur hidupnya hukuman yang sudah diberikan oleh gurunya. Kalau saya lebih baik Pak Seno memanggil siapa namanya dia memanggil ditanya bagaimana Iva Bu, Iva. Iya, Iva. Bagaimana Iva bisa ditanya bagaimana kenapa Iva bisa melakukan kesalahan itu dan dicarikan solusinya supaya ini anak tidak merasakan yang namanya dihukum dan dipermalukan di depan kelasnya. Begitu Pak. Kalau menurut saya tidak setuju dengan tindakan yang dilakukan Bapak guru tersebut. Oke, Begitu baik. Pak. Terima kasih Ibu Pak Wiwin. Guru. Untuk pertanyaan nomor 2-nya Ibu Wiwin bagaimana? Apa tadi pertanyaan itu? Menurut Ibu Wiwin, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Kemudian Menurut mengapa? saya Ya, itu tindakannya hukuman Pak. oke, baik. Ya, cukup Ibu Wiwin ya. Ya, Oke, kasih Pak. terima kasih Ibu Wiwin telah menjawab. Kabe Pak suaranya. Termute, Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu telah mengingatkan. Nah, menurut Ibu Wiwin, beliau tidak setuju terhadap perlakuan dari Pak Seno karena itu tidak sesuai dengan
apa yang eh, ter yang kita pelajari terkait restitusi. Nah, artinya Pak Seno di sini adalah seorang penghukum. Kemudian menurut Ibu Wiwin juga Pak Seno melakukan hukuman bukan konsekuensi. Oke, kita lanjut. Nah, eh, perbedaan hukuman, kemudian sanksi atau konsekuensi dan restitusi. Nah, Bapak Ibu, hukuman di sini adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi bagi peserta didik. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Artinya itu menjadi tertanam dalam alam bawah sadar peserta didik kita eh, jika pernah diberikan hukuman. Kemudian korban mendapatkan keadilan kalau itu menjadi hukuman. Kemudian murid atau anak akan tersakiti. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Artinya kalau siswa atau murid di sekolah tidak takut, maka hukuman apapun itu tidak akan bisa menjadi membuat yang terjadi efek jera. Kemudian peraturannya adalah ini kalau kalimatnya. Nah, saya lanjut di sanksi atau konsekuensi. Kalau tadi sesuatu di hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, nah di konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Artinya ketika kita membuat sebuah perjanjian, ketika dia tidak melaksanakan hal tersebut, maka konsekuensi harus terjadi. Nah, jika dia direstitusi, ada beberapa pilihan yang akan kita berikan ke peserta didik kita, Bapak Ibu. Nah, saya lanjut. Eh, Jika dia hukuman, peserta didik tidak akan merasakan ketidaknyamanan untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian jika itu berupa konsekuensi atau sanksi, tidak nyaman untuk peserta didik dalam jangka waktu yang eh, pendek. Kemudian restitusi. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian jika ada korban, ketika hukuman terjadi, korban akan mendapatkan keadilan. Sedangkan kalau konsekuensi itu korban bisa diabaikan. Sedangkan kalau dia direstitusi, korban akan mendapatkan ganti dari apa yang telah diterima. Nah, murid akan tersakiti ketika dia masuk hukuman. Kemudian kalau dia dikonsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Kemudian kalau direstitusi, murid akan mendapatkan penguatan terhadap sebenarnya hal apa yang harus dia lakukan. Nah, Bapak Ibu, kemudian perilaku pasif agresif meningkat kalau dia menjadi hukuman. Sedangkan ketika dia menjadi konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau kita melakukan restitusi, masalah akan terpecahkan. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau dia dikonsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Dan ketika kita melakukan restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Selanjutnya berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Itu kalau dia masuk hukuman, artinya hanya berlaku di lingkungan sekolah saja, Bapak Ibu. Nah, kalau dia dikonsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau kita melakukan restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kalau dia hukuman, dia akan melakukan peraturannya adalah kamu harus, kemudian jika kita melakukan konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Atau kalimat ini akan kita masukkan kalau kita membuat peraturan kelas biasanya. Nah, kemudian restitusi apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Artinya kita membantu peserta didik kita untuk memperbaiki masalah atau memecahkan masalah yang dihadapi. Kemudian yang terakhir, murid atau anak membenci peraturan kalau dia masuk di hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Dan kalau kita melakukan restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, Bapak Ibu, mari berlatih hukuman atau konsekuensi.
lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Bisa dicatat di kolom chat Bapak Ibu ya. Kira-kira ini pertanyaan nomor 1. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Tidak. Hukuman, Pak. Iya, ada yang bilang hukuman. Ada jawaban lain? Menurut Ibu Nurmadina ini betul Ibu Nurmadina yang tadi menjawab. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu adalah hukuman. Ibu Yang Wi- itu kelompok kemudian yang ketiga menjawab pertanyaan. Ya, apakah aku bilang Facebook? Oke, Ketiga apa menjawab? nanti kalau ada yang mau menjawab bisa jawab di kolom chat, Bapak Ibu ya. Kemudian saya lanjut, ternyata itu adalah hukuman, ya. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, Pak. Ya, terima kasih Ibu Nurmadina lagi. Membersihkan Ya, coretan Pak. ya, yang dibuatnya di meja itu adalah konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Ya, pasti guru olahraga ini. Pak Fajrul ini kayaknya. Hukuman. Iya, Hukuman. hukuman. Oke, kita lihat ya, ya betul hukuman. Nah, menggantikan Iya, kertas yang itu, tugas kasih teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi. konsekuensi? Konsekuensi. Baik, dia konsekuensi betul sekali. Nah, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman. Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman. Konsekuensi. Iya, oke kita lihat. Hukuman ternyata Ibu Win ya. Lah, Iya, iya, iya. lanjut. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Kira-kira ini Hukuman. 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 baik ya, hukuman betul sekali. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. 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 Oke. Ternyata Pintar dia semua namanya Pak Randika. ternyata pintar-pintar ini Bapak Ibu ini. Oke, saya lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, tadi sudah dijabarkan juga oleh Ibu Nurmadina beberapa kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ya, bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, kita masuk di kasus lagi, Bapak Ibu. Ini kasus SD. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ada yang bisa menyampaikan unek-uneknya, Bapak Ibu? Atau jawaban dari kasus ini? Silakan. Ya, Ibu Mariam, silakan. Raise hand. Ya Pak, jadi apa ini jika Anda menghadapi situasi seperti Buri, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Jadi dalam hal ini atau situasi ini, Agus tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya yaitu tentang apa tadi?
Kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kemudian mungkin salah satunya juga adalah kebutuhan hidup dalam hal kesenangan. Mengapa demikian? Karena eh, dia ingin mencoba, ingin juga merasakan apalagi namanya bekal dari temannya sehingga apalagi namanya Agus seringkali meminta bekal teman-temannya. Itu barangkali jawaban dari saya, Pak. Kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Ya, Bu Mariam, menurut Bu Mariam ada salah satu kebutuhan dari Agus yang tidak terpenuhi sehingga Agus melakukan hal yang terjadi tadi pada kasus yang saya tampilkan. Oke, terima kasih Bu Mariam ya. Saya lanjut. Nah, ini dia. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Tadi Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup tidak terpenuhi. Kemudian teman Agus menjadi memperhatikan Agus. Menjadi kebutuhan kebutuhan apa ini Bapak Ibu? Kalau love and belonging, Cinta dan kasih sayang. ya, cinta dan kasih sayang. Biasa Pak Fajrul ini. Kemudian dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Artinya dia membutuhkan kebutuhan akan penguasaan atau power. Kemudian Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Artinya Agus ingin sebuah kebebasan untuk menentukan bekal apa yang dia miliki. Kemudian Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Sehingga kebutuhan kesenangannya bisa terpenuhi melalui hal tersebut. Oke, kita masuk di 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita masuk di posisi manajer Bapak Ibu ya. Harapan kita semua. Nah, yang pertama ada posisi kontrol guru sebagai penghukum, di mana seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Sedangkan posisi pemberi rasa bersalah yaitu pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kemudian posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Kemudian posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer, di mana posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Silakan diperhatikan Bapak Ibu. Nah, jika kita berada di posisi penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Sedangkan ketika kita berada di posisi pembuat merasa bersalah, biasanya ada yang berceramah dan mengatakan seharusnya, kemudian ibu kecewa. Kemudian ketika kita ada di posisi teman, guru biasa membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Sedangkan ketika kita ada di posisi pemantau, kita biasanya menghitung dan mengukur peserta didik kita.
Sedangkan ketika kita berada di posisi manajer, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada peserta didik kita. Nah, apa yang guru katakan? Misalkan guru posisi penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, atau rasakan. Kemudian ketika dia ada di posisi pembuat merasa bersalah, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Kemudian ketika guru berkata dan ada di posisi teman, guru akan berkata, ayolah lakukan demi ibu. Kemudian jika ada di posisi pemantau, guru akan mengatakan apa sih sebenarnya peraturannya. Kemudian jika guru ada di posisi manajer, dia akan mengatakan apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, saya lanjut saja Bapak Ibu, nanti kita akan lebih jauh melalui contoh-contoh yang akan saya berikan. Nah, hormat pada bendera selama 1 jam. Berapa kali Ibu? Ini beberapa contoh bagi guru penghukum Bapak Ibu ya. Biasanya guru kalau penghukum dia akan menyampaikan kepada peserta didiknya hormat pada bendera selama 1 jam. Sedangkan guru pada posisi kontrol pembuat rasa bersalah akan menyampaikan berapa kali Ibu atau Bapak harus memberitahu kamu. Kamu selalu saja mengecewakan Ibu. Kemudian kalau dia ada di posisi kontrol sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu kalau dia ada di posisi kontrol sebagai teman. Kemudian jika seorang guru menjadi seorang pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulang lagi. Sedangkan kalau kita berada di posisi kontrol sebagai manajer adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu itu? Nah, ini beberapa contoh penerapan dalam 5 posisi kontrol guru, Bapak Ibu. Kemudian kita masuk kasus lagi. Kasus 1, guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti. Ibu Vina. Ibu Vina baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natalia, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Vina. Ibu Vina mencoba menyapa Vivi dan Natalia dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur, bapak kepala sekolah, kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, posisi kontrol apa yang sudah diambil oleh Bu Vina dalam menangani Vivi dan Natali? Mungkin ada yang bisa memberikan tanggapannya. Ya, siap-siap Pak Yos tambah ya. Mungkin ada ingin memberikan tanggapannya, silakan Pak Fajrul. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan melihat dari kasus yang dialami oleh Ibu Vina, di mana Ibu Vina menjadi guru pengganti, kemudian ada siswa yaitu Vivi dan Natali yang tidak mengerjakan tugas, dan posisi kontrol yang diterapkan Ibu Vina di sini menurut saya adalah sebagai teman, di mana Ibu Vina menegur sebagai posisinya sebagai teman dalam menegur Vivi dan Natali. Demikian Pak. Terima kasih banyak Pak Fajrul. Katanya posisi kontrol Ibu Vina di sini adalah sebagai seorang teman. Nah, betul sekali Pak Fajrul. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Vina dalam menangani Vivi dan Natali? Nah, yang pertama adalah pembuat merasa bersalah. Posisi Bu Vina sebagai pembuat merasa bersalah karena dalam kasus Vivi dan Natali,
Ibu Vina mengucapkan kalimat, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Kemudian sekaligus menjadi posisi teman. Posisi ini ditandai dengan sikap ramah, sabar, dan kooperatif dari Ibu Vina. Ibu Vina mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ibu Eni juga tidak marah atau menyerah ketika Vivi dan Natali tertawa dan tidak mengerjakan tugas. Ibu Vina tetap berusaha untuk membantu mereka belajar dengan baik. Ibu Eni juga berkata, tolong bantu ibu ya. Oke, kita lanjut. Masih ada satu kasus lagi Bapak Ibu ya. Kita masuk di kasus 3. Anto, Dino, dan Dino sedang bermain Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemejanya Anto dengan kasar, sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, Ibu Suti menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati. Ibu Suti melanjutkan bertanya, apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Dino pun mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah Anto? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Pak. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah nggak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja, bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit, mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu, Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak-anak laki tersebut, Anto dan Dino pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkerama dan bersenda gurau kembali. Nah, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Nah, kita langsung saja Bapak Ibu. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Kemudian hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Ibu Suti pada saat itu melakukan posisi kontrol sebagai seorang manajer, di mana Ibu Suti bersikap profesional, inspiratif, dan kolaboratif dengan Dino dan Anto yang bermasalah. Ibu Suti membantu Dino dan Anto merefleksikan nilai-nilai dan tujuan hidup mereka, serta bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ibu Suti menggunakan kalimat yang menunjukkan tantangan, seperti Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Atau Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Atau Dino berpikir sejenak namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja, bersediakah kamu? Nah, kemudian kita masuk di keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti peraturan. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif.
Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kemudian contoh dari peraturan atau keyakinan, perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya, sedangkan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang tujuh adalah tanggung jawab. Kemudian kalau peraturan dilarang mengganggu orang lain, nilai kebajikan yang tujuh adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu keyakinan kelas yang dituju menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas yang dituju adalah keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas yang dituju adalah kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain dan kesabaran. Gunakan masker, kesehatan, dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kebajikan yang dituju adalah keselamatan dan keamanan. Oke, kita langsung masuk di segitiga restitusi, Bapak Ibu. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran, bukan paksaan. Nah, ini segitiga restitusi gambarnya Bapak Ibu. Di mana yang pertama validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Contoh kalimatnya, kalau dia validasi tindakan adalah kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian, menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah disepakati? Kamu ingin menjadi seperti apa? Kemudian ketika kita menstabilkan identitas, kalimatnya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa seperti itu. Nah, ketika validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Artinya kita menggali sebenarnya apa alasan dari peserta didik kita melakukan kesalahan yang dilakukan. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa. Kemudian penutup Bapak Ibu. Nah, sebagai seorang guru yang baik dan hebat harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas satu sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan yang terakhir melakukan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ke pemateri selanjutnya, ada baiknya mungkin ada yang ingin share pertanyaan, saya persilakan. Jika ada yang ingin bertanya atau menanggapi beberapa hal, silakan Bapak Ibu. Silakan jika ada yang ingin bertanya.
Silakan Bapak Ibu. Saya akan menyematkan ini Bapak Ibu ya, absen di kolom chat. Silakan diisi. Silakan diisi Bapak Ibu. Irfan Mursalim, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya, Pak. Silakan Pak. Materinya sangat menarik. Yang saya ingin tanyakan, apakah posisi kontrol sebagai manajer yang kita ambil itu selalu memiliki nilai value yang lebih tinggi daripada posisi kontrol guru yang lain? Misalkan di satu sekolah, saya mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, secara hasil, nampak posisi tersebut itu memiliki hasil yang cukup positif. Ketimbang saya misalkan mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Apakah yang saya ingin tanyakan, apakah memang posisi kontrol sebagai manajer itu value-nya selalu di atas dibandingkan posisi kontrol yang lain? Atau bagaimana value-nya, Pak? Apakah bisa suatu saat lebih besar atau lebih kecil? Ya, Mungkin itu saja, Pak. siap. Ya, terima kasih Pak Irfan. Ya, makasih. Mungkin ada lagi pertanyaan Bapak Ibu. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Pak Irfan. Saya Pak, Ya, boleh? silakan Ibu Nur Madinah. Iya, baik. Terima kasih Bapak Randika. Di sini saya mau bercerita suatu kasus yang terjadi di sekolah saya, khususnya di anak wali saya, salah satu anak wali saya. Saya ingin minta pendapat Pak Randika, apakah sudah tepat yang saya lakukan dan apakah guru lain yang terlibat dalam kasus ini juga sudah tepat apa yang dia lakukan, dan ada juga terlibat orang tua di sini Pak. Jadi begini ceritanya, saya memiliki anak wali namanya Reski. Reski itu pada saat pelajaran bahasa Inggris dia main-main di kelas. Gurunya meminta kelas untuk mengerjakan suatu tugas, tetapi Reski bermain-main dengan HP-nya. Tepatnya dia bermain game di HP-nya, Pak. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh guru bahasa Inggris tersebut? Guru bahasa Inggris kemudian mengambil HP dari Nak Reski ini. Guru mengambil HP dari Nak Reski lalu mengatakan kepada Nak Reski harus berubah. Syarat untuk Nak Reski bisa mengambil HP-nya kembali adalah dengan menuliskan suatu pernyataan, membuat membuat suatu game tentang yang di dalamnya ada kata-kata bahasa Inggris. Nah, setelah itu guru bahasa Inggrisnya menghubungi saya. Dia bilang begini, anak Walita aku ambil HP-nya karena dia main-main. Terus ada syaratnya supaya nanti dia ambil kembali. Ada syaratnya supaya dia dapat kembali mengambil HP-nya. Nah, setelah itu, karena saya tahu bahwa HP-nya diambil oleh gurunya, maka saya hubungi orang tuanya. Saya bilang ke orang tuanya, Bu, Jengki kaget kalau Nak Reski tidak bawa pulang HP karena HP-nya diambil Ki sama gurunya karena main-main Ki.
Nah, orang tuanya mengatakan kepada saya bahwa oh tidak apa-apa Bu, biar saja Nak Rizky diambil HP-nya untuk sebagai pembelajaran untuk Nak Rizky supaya bisa berubah. Lalu saya berpikir bahwa ini guru bahasa Inggris mengambil HP Nak Rizky, harusnya bagaimana ya? Kalau menurutku saya itu tidak mesti diambil HP-nya, karena di dalam kelas di dalam sekolah bukan hanya bahasa Inggris saja materi yang mereka pelajari, banyak mata pelajaran lain yang membutuhkan HP bagi anak-anak untuk mengeksplor pelajaran-pelajaran, karena kan sekarang teknologi Google, internet itu sangat dibutuhkan, merupakan kebutuhan dasar bagi peserta didik yang suka mencari pengetahuan atau informasi melalui internet. Nah, itu pertanyaan saya Pak, bagaimana menurut Bapak, apakah tepat yang dilakukan oleh guru bahasa Inggrisnya, dan apakah tepat apa yang saya lakukan dalam memenuhi kebutuhan kasih sayang ataupun kebutuhan lain terhadap Nak Rizky. Terima kasih Pak Randika. Terima kasih Bu Nurmadina. Ya, terakhir mungkin dari siapa tadi? Pak Fajrul, silakan Pak Fajrul. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Materi yang sangat luar biasa, memberikan pengalaman baru, perspektif baru dalam peran kita sebagai guru dalam menangani siswa yang bermasalah. Pertanyaan saya singkat saja, bagaimana cara kita membangun budaya positif ini di lingkungan sekolah? Bisa Terima diulangi kasih. Pak, bisa diulangi Pak. Mohon izin. Pertanyaan saya, bagaimana cara membangun budaya positif ini di lingkungan sekolah? Ya, terima kasih Pak Fajrul atas uh, pertanyaan yang diberikan ke saya. Terima kasih Pak Irfan, Ibu Nurmadina, dan Pak Fajrul telah memberikan pertanyaan kepada saya. Saya mencoba menjabarkan satu persatu perlahan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Nah, yang pertama dari Pak Fajrul terkait posisi manajer. Nah, Pak Irfan, posisi manajer di sini adalah posisi yang harusnya semua guru ada di posisi tersebut. Karena posisi inilah posisi yang tertinggi dalam menjadi seorang guru menurut dosen. Di mana sebenarnya manajer juga itu plural Pak. Terkadang dia menjadi seorang pemantau, kemudian terkadang juga dia bisa menjadi seorang teman, tapi dia mampu memposisikan dirinya dengan baik. Artinya dia mampu memanage dirinya dengan baik untuk menjadi seseorang yang tepat bagi peserta didiknya, Bapak. Karena terkadang kita mungkin tidak sadar menjadi seorang penghukum, kemudian menjadi seorang pemberi rasa bersalah secara tidak langsung kita tidak sadar. Tapi ketika sudah menjadi di posisi manajer itu kita menyadari apa yang kita lakukan dan kita memikirkan apa yang akan kita lakukan. Nah, maka posisi manajer ini adalah posisi yang tertinggi dari seorang guru dalam 5 posisi kontrol guru. Itu mungkin yang pertama, Pak Irfannya dari saya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Nurmadina, apakah sudah benar apa yang dilakukan oleh Bu Nurmadina? Sebenarnya apa yang dilakukan oleh guru bahasa Inggrisnya mungkin begini, Bu. Mungkin perlu kita sampaikan merestitusi dulu peserta didik tersebut. Mungkin ada hal-hal yang harus dilakukan melalui segitiga restitusi supaya kita peserta didik itu kita tahu apa alasannya
melakukan hal tersebut. Bisa saja mungkin ada tugasnya atau apa yang dia cari pada saat itu. Uh, jadi mungkin saya kalau pertanyaan dari Bu Nur Madina mungkin kalau saya disampaikan bahwa apakah guru bahasa Inggrisnya sudah benar mengambil HP-nya atau tidak ya jawaban saya tidak. Mestinya harus direstitusi dulu anaknya. Baru kita bisa uh, menentukan apakah ada kesalahan atau apapun. Seharusnya dia harus juga melakukan yang namanya kesepakatan kelas. Kalau misalkan dalam pembelajarannya ada yang terjadi sesuatu, nah akan ada hal-hal yang akan terjadi setelahnya. Itu mungkin untuk menjawab dari Ibu Nur Madinah. Dan yang terakhir, bagaimana pertanyaan dari Pak Fajrul, bagaimana membangun disiplin positif di sekolah? Saya kira begini Pak Fajrul, di sekolah itu kan kita tidak sendiri. Kita harus membangun yang namanya kolaborasi, menggerakkan teman sejawat agar tercipta sekolah yang kita impikan atau murid yang kita impikan. Dan yang terpenting di sini kita bisa berkolaborasi, menyamakan persepsi agar di sekolah kita itu bisa disiplin positif itu terbangun dengan baik. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu, Pak Fajrul, kemudian Ibu Nur Madinah, dan Pak Irfan atas pertanyaan yang diberikan ke saya. Begini Bapak Ibu, mungkin sekian dari saya karena masih ada paparan satu materi lagi dari Pak Ewin. Nanti Bapak Ibu mungkin ada apa? Ada yang ingin menyampaikan umpan baliknya atau setelah kita melakukan atau mendengarkan pemaparan dari materi saya, mungkin ada yang belum diketahui dan sudah diketahui setelah mendengar pemaparan dari materi saya. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada umpan balik, satu atau dua orang. Silakan. Dan silakan kalau ada yang mau menyampaikan unek-uneknya terkait segitiga restitusi. Bapak Ibu di absen juga saya sematkan mungkin ada umpan balik dari Bapak Ibu guru itu juga bisa dicatat nanti di absen yang telah saya kirim. Atau mungkin ada yang ingin menyampaikan refleksinya secara langsung sebelum kita ke pemateri selanjutnya. Saya persilakan. Mungkin ada satu orang. Mungkin Pak Ibu Nur Madinah. Iya, kenapa Pak? Mungkin bisa merefleksi Bu apa ya setelah mengikuti paparan materi dari saya, mungkin bisa menyampaikan refleksinya secara langsung. Saya persilakan Ibu Nur Madinah. Iya, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sekarang ini masih di hadapan siswa, jadi mohon maaf kalau ada suara-suara bising saya. Mengenai refleksi budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Randika, saya mampu menangkap bahwa yang pertama ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan akan bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kekuasaan, dan kebutuhan akan kesenangan. Nah, kemudian untuk menyelesaikan masalah peserta didik, kita dapat melakukan 3 hal, yaitu
hukuman kita bukan memilih ya, bagaimana ada 3 hal yang bisa yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah peserta didik. Seperti hukuman, konsekuensi dan restitusi. Namun kita ketahui bahwa di zaman sekarang ini di mana kita sudah mengetahui bahwa dampak daripada hukuman, konsekuensi dan restitusi, sehingga kita sebagai guru yang yang bertanggung jawab baiknya memilih menyelesaikan masalah peserta didik dengan cara restitusi. Begitu ya Pak ya. Terima kasih banyak Bu. Kemudian Oh ya, masih ada ya, silakan. yang selanjutnya ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pengamanat, dan terakhir adalah sebagai manajer. Nah, yang sebaiknya yang dilakukan oleh guru dalam memilih posisi kontrol adalah memilih posisi kontrol manajer, di mana di sana guru menyelesaikan peserta didik dengan cara mencari solusi, atau peserta didik menemukan solusinya sendiri di dalam masalahnya. Dan yang terakhir ada 3 komponen atau langkah yang dilakukan dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas dibuat untuk apa? Untuk mencapai tujuan kita dalam belajar. Nah, keyakinan kelas dibuat oleh guru dan peserta didik, sehingga artinya kesepakatan bersama, sehingga di sini peserta didik akan lebih bertanggung jawab dalam mematuhi aturan-aturan yang ada, atau mematuhi kesepakatan kelas yang kita sebut sebagai keyakinan kelas. Nah, dengan keyakinan kelas maka peserta didik akan lebih mematuhi, atau lebih kelas akan lebih gimana ya, tidak akan ada, maksudnya lebih sedikit pelanggaran, karena yang membuat adalah mereka sendiri yang disepakati oleh gurunya. Mungkin seperti itu Pak Radika. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk merefleksi. Ya, terima kasih Bu Nurmadina, luar biasa sekali, banyak sekali refleksi yang diberikan Bu Nurmadina. Mohon maaf, mungkin Ibu Wiwin nanti di pemaparan berikutnya baru mungkin menyampaikan refleksinya, karena kita juga terbatasi oleh waktu, masih ada 1 materi dulu. Mungkin itu udah cukup, sekian dari saya, akan dilanjutkan paparan materi oleh Pak Ewin. Saya stop share screen Bapak. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semua. Saya akan memberikan kesempatan ke Pak Erwin untuk menyampaikan materinya. Abdul Anis.